Kamu gamer yang pengen bermain game dengan kualitas yang optimal dan aman? Nah, kamu harus tahu dulu dengan game server. Di sini kamu bisa menciptakan game server khusus untuk menciptakan permainan yang lebih baik dan melibatkan pemain lebih banyak. Karena dengan aku Berlin, aku akan menjelaskan tentang game server, cara kerja, hingga tips memilih penyedia game server. Yuk simak penjelasannya di video ini hingga selesai. Game server merupakan komputer atau perangkat jaringan server khusus yang bisa mengelola dunia game, sehingga para player bisa berinteraksi dengan baik di lingkungan game tersebut. Bedanya game server dengan server lainnya, itu apa sih? Secara umum, server untuk game online dilengkapi perangkat keras dengan performa yang tinggi dan memiliki kemampuan networking canggih untuk menghandle banyak player sekaligus. Karena dalam game online, server berperan untuk menampung banyak player dari berbagai lokasi secara bersamaan dan secara real time. Selain itu, game server didesain untuk meminimalisir latensi atau nge-lag saat bermain, sehingga setiap player bisa berinteraksi lancar tanpa adanya jeda. Secara umum, untuk cara kerja game server seperti ini. Pertama, ada arsitektur client server pusat data. Dalam arsitektur ini, terdapat klien berupa game player dan server berperan sebagai pusat data yang mengelola dan mengkoordinasi pemain. Game player sebagai klien akan mengirim permintaan ke server pusat seperti gerakan atau aksi tertentu. Lalu, server akan memproses permintaan tadi dan meneruskan informasi ini ke klien dan player lainnya. Pemrosesan data ini akan disesuaikan dengan logika game, seperti apakah serangan player mengenai musuh atau tidak, lalu memperbarui skor, objek hancur, dan mengelola konflik. Lalu ada jaringan komunikasi, di mana game server berfungsi sebagai penghubung antar player. Nah, setiap waktunya game server akan menerima data, mengirim data dari player. Nah, proses ini membutuhkan protokol komunikasi seperti TCP/IP untuk data stabil dan UDP untuk respon cepat. Karena game server ini dinamis dan terus-menerus menerima permintaan dari player, maka server akan melakukan sinkronisasi status game secara terus-menerus juga. Lalu, server akan mengirimkan pembaruan ke setiap pemain. Proses ini berlangsung secara sangat cepat, supaya player bisa nyaman dan menang. Banyaknya player yang bermain sekaligus, game server harus mempertahankan performa secara stabil. Untuk itu, game server menggunakan load balancing. Teknologi ini akan mendistribusikan koneksi dan beban kerja ke beberapa server. Jadi, game server ini bukan memusatkan data ke satu server aja ya Cloudizen, tapi ke beberapa lokasi server. Hal ini untuk menghindari overload pada server dan server down. Selain load balancing, game server juga menggunakan scaling, yaitu menaikkan atau menurunkan resource secara dinamis untuk menyesuaikan permintaan player. Dan terakhir, pada game server terdapat database yang berfungsi untuk menyimpan dan memberikan data penting pada game, seperti logo permainan, profil, dan progress player. Secara singkat, player akan login ke game, lalu client player akan mengirim aksi. Server akan menerima dan memproses permintaan ini. Lalu, server akan memperbarui dan mengirimkan permintaan ini ke semua player. Dan server akan menyimpan progres ke database. Umumnya, game server terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Pertama, ada peer-to-peer server. Di sini game tidak menggunakan server pusat, tapi player akan terhubung secara langsung antar player. Server ini digunakan untuk game yang mempunyai player terbatas dan tanpa koordinasi secara real time. Contohnya seperti game FIFA dan Call of Duty untuk mode tertentu. Kedua, ada cloud-based server. Server ini tentunya menggunakan infrastruktur komputasi cloud untuk menghosting game online. Keunggulan server ini mempunyai skalabilitas, fleksibilitas, dan ketersediaan yang tinggi. Jadi, server ini cocok untuk game yang dinamis dengan performa yang konsisten. Contohnya seperti Fortnite dan Apex Legends. Ketiga, ada Virtual Private Server atau VPS. Server jenis ini menyediakan beberapa server virtual secara terpisah, meskipun terdapat pada satu server fisik yang sama. VPS memiliki keunggulan performa dan harga yang pas, seperti VPS dari ID Cloud Host, mulai dari 40 ribuan per bulan. Dan keempat, ada dedicated server.
Server ini adalah server tunggal yang khusus digunakan untuk menghosting game. Server ini memiliki performa dan reliabilitas maksimal untuk game. Tapi biaya dedicated server lumayan tinggi, contohnya seperti game Minecraft. Lalu, bagaimana sih cara memilih server untuk game yang tepat? Supaya kamu tidak salah pilih, pertama, tentukan apa kebutuhan kamu. Mulai dari jenis game, estimasi jumlah player, hingga penggunaan mod atau konten custom. Kedua, pertimbangkan juga performa dan reliabilitas server, karena kedua hal ini jadi kunci kesuksesan game. Caranya gampang, kamu bisa cek jaminan uptime provider seperti ID Cloud Host yang punya uptime 99,95%. Tentu tujuannya untuk menghindari server down dan latensi atau nge-lag. Ketiga, pastikan untuk skalabilitas server. Sebaiknya kamu menggunakan provider dengan opsi fleksibilitas untuk melakukan upgrade dan downgrade resource sesuai kebutuhan game kamu. Dengan begitu, ketika ada lonjakan traffic permainan, game server kamu akan aman. Dan keempat, pastikan juga keamanan jaringan. Salah satu ancaman cyber pada server adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Jadi, kamu juga harus memilih provider yang memiliki proteksi DDoS ini ya, supaya serangan ini tidak mengganggu permainan. Nah, bagi kamu yang ingin memilih game server, kamu bisa menggunakan layanan dari ID Cloud Host. Kami menawarkan server dengan performa maksimal dengan keamanan yang terjamin. Pastinya dengan harga yang affordable. Untuk selengkapnya, kamu bisa mengunjungi idcloudhost.com atau klik link di deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ID Cloud Host ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.